Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu menit kita marah, maka kita kehilangan 60 detik kebahagiaan. Padahal 1 menit sama dengan 60 detik. Saya kalau ngasih ujian singkat sama mahasiswa, saya tidak pernah mengatakan 3 menit, tapi saya bilang ujiannya 180 detik. Karena kalau saya bilang 3 menit, mereka bilang singkat sekali Pak. Enggak, saya bilang 180 detik. Jadi kata 180 kan perasaannya besar. Sebetulnya judul ini bukan judul matematis. 1 menit kita marah, kehilangan 60 detik kebahagiaan. Walaupun 1 menit itu 60 detik, sebetulnya hakikatnya adalah satu kemarahan itu dampaknya sangat besar dan lama. Makanya sengaja saya menggunakan angka 1 berbanding 60. Karena satu kemarahan itu dampaknya bukan sekedar saat ini, tapi dampak yang lebih jauh lagi adalah kita akan terjebak pada siklus hidup mati. Ada seorang yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi dan dia bisa tahu masa lalunya kapan, masa lalunya siapa. Dia juga tahu masa lalunya pernah tinggal di mana, yang dalam bahasa psikologis, bahasa sains sering disebut dengan past life, past regresi. Orang yang sudah mencapai kesadaran itu bisa tahu masa lalunya siapa dan dia pernah tinggal di mana, peran-peran apa yang pernah dia lalui dalam kehidupannya dia tahu. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh muridnya kepada beliau. Karena beliau mengatakan saya dulu pernah menjadi singa. Jadi artinya beliau pernah masuk pada tubuh pada tubuh luar singa untuk menjalankan sebuah karma. Lalu beliau menjawab, satu-satunya yang menyebabkan saya terlempar ke tubuh singa adalah kemarahan saya. Dan saat itu saya cuma marah 1 kali. Jadi marah 1 kali terlempar ke tubuh singa. Dan itu disampaikan oleh orang yang sudah berkesadaran. Bisa dibayangkan ya, yang marahnya setiap saat, yang marahnya berkali-kali, yang sedikit-sedikit marah, terlempar kemana ya?
Satu kemarahan menyebabkan dia terlempar ke tubuh singa. Ini yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit benci, kira-kira terlempar kemana ya? Ini yang ditanya seorang guru. Dan kalau seorang guru ditanya, itu akan memberikan jawaban, yang jawaban itu pasti menginspirasi. Itulah kenapa walaupun di sini 1 menit sama dengan 60 detik, sebetulnya kemarahan 1 kali itu bisa berdampak 60 kali lebih. Oleh karena itu, satu sebab itu bisa menyebabkan banyak akibat. Ada juga banyak sebab hanya menimbulkan satu akibat. Ada juga banyak sebab menimbulkan banyak akibat. Itu adalah pola kerja dari hukum sebab akibat, yang sering disebut dengan hukum karma. Jadi sebetulnya tidak ada kata yang lebih tepat untuk menjelaskan karma kecuali adalah hukum sebab akibat. Akibat buruk tentu saja berasal dari sebab buruk. Akibat baik tentu saja berasal dari sebab baik. Dan semesta ini sangat adil, semesta ini sangat jujur, tidak mungkin salah. Jadi tidak mungkin ada kebaikan bingung mencari alamatnya. Dan tidak mungkin juga ada keburukan bingung mencari alamat siapa pembuat keburukannya. Semesta ini tidak akan pusing walaupun tidak pernah belajar Google Maps. Alamat kebaikan sudah pasti, alamat keburukan juga sudah pasti, dan tidak mungkin salah alamat. Nah, itulah kajian kita hari ini, ya. Saya akan menusuk lebih dalam lagi. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya, saya tunjukkan fakta-faktanya. Semoga setelah kajian ini ada perubahan pola dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih bersih, lebih suci, dan dalam kehidupan ini kita bisa menata diri untuk menjadi diri kita sendiri. Baik ya, oleh karena itu saya akan mulai dari Quran surat Ali Imran. Ini surat yang ketiga ayat 133. Mohon izin kalau saya menjelaskannya agak sedikit berbeda dari yang para sahabat dengar selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Tolong dipahami ya, kata-kata yang dipakai di sini adalah ampunan. Begitu ada kata-kata ampunan, biasanya kita langsung melakukan ritual minta ampun. Betul? Dan selama ini kita menganggap kalau sudah minta ampun, semua dosa-dosa dan kesalahan kita itu dihapuskan. Karena selama ini kita berpikir bahwa diampunkan berarti dihapuskan. Padahal jelas sekali di Quran Allah mengatakan berulang kali bahwa kebaikan sebesar biji sawi akan kembali padamu. Keburukan sebesar biji sawi akan kembali kepadamu.
Kalau kamu pernah mencubit orang, maka suatu saat kamu akan dicubit orang. Kalau kamu pernah menyakiti orang, maka kamu akan disakiti orang dengan sakit yang sama. Jadi kalau begitu, apa yang disebut dengan ampunan? Apakah ampunan itu penghapusan dosa? Ternyata tidak ada penghapusan dosa. Jadi Quran saja mengajarkan kepada kita bahwa yang ada itu adalah pengampunan dosa. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada adalah pengampunan dosa. Lalu apa bedanya? Kalau penghapusan dosa, ya sudah, dihapus saja. Lalu tidak ada pembelajaran kalau dihapus. Tidak ada tanggung jawab. Makanya kalau dihapus enak saja. Setiap perbuatan kita lalu ya tidak ada tanggung jawab. Ya gampang, nggak apa-apa kan, nanti juga dihapus. Oleh karena itu maka pengampunan dosa tidak sama dengan penghapusan dosa. Pengampunan dosa itu artinya kalau kita pernah mencubit seseorang, maka proses kita dicubit akan disegerakan. Kalau kita pernah menipu orang, maka proses untuk mengembalikan tipuan itu kepada kita akan disegerakan. Makanya jangan heran kalau kita menyelesaikan ritual pengampunan dosa, maka segala hal yang pernah kita perbuat, yang kita berikan kepada semesta dalam waktu yang singkat segera dikembalikan. Itu yang namanya pengampunan dosa. Paham ya? Paham ya? Nah, apalagi kalau kita ya melakukan ritual pengampunan dosanya itu adalah full, powerful, dengan kesadaran penuh, dengan kejujuran penuh, dan kita merasa menyesal terhadap yang kita lakukan sedalam-dalamnya, maka proses untuk pengampunan dosanya akan disegerakan. Karena kalau setiap kesalahan itu dihapus, maka setiap orang yang melakukan kesalahan tidak pernah diajarkan oleh semesta untuk bertanggung jawab pada kesalahannya. Oleh karena itu, latihan bertanggung jawab terhadap setiap sebab yang diperbuat adalah merasakan akibatnya. Itu yang harus dipahami. Makanya ayat ini mengatakan kepada kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ar, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kalau saya cerita surga kan sudah jelas ya, bahwa surga itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan di Quran surat Hud dikatakan surga itu adalah langit dan bumi masih ada. Nah, ketika seseorang ini sudah membebaskan diri ya dari segala akibat-akibat buruknya dengan cara membayar, menanggung risiko dari akibat buruknya, dari sebab buruk yang ditimbulkannya, maka dia akan memiliki sebuah keluasaan, kelapangan seluas langit dan bumi. Itulah suwarga loka. Jadi surga itu dari kata suwarga, bahkan dilengkapi menjadi loka, suwarga loka. Su itu artinya abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Suwarga loka berarti tempat berkumpulnya segala saripati, tempat berkumpulnya segala kesejatian. Makanya orang yang sudah memasuki surga saat ini di sini sekarang
dia tidak suka kedangkalan, dia tidak suka kebohongan, dia tidak suka kepalsuan, dia inginnya kesejatian, keaslian, dan tidak mau kepalsuan. Baik sampai sini, paham ya? Nah, uiddat lil muttaqin, itulah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Nah, saya sudah uraikan berulang kali di berbagai kajian. Jadi orang yang bertakwa itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 63, satu, yang sudah mengambil janji. Dua, yang sudah diangkat gunungnya, kesadarannya. Yang ketiga, yang sudah ditunjukkan sesuatu kepadanya. Yang keempat, yang sudah bisa mengingat apa yang ditunjukkan Allah di puncak kesadarannya. Itulah takwa. Nah, itu yang dijanjikan ya untuk orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang mengaku sudah bertakwa tetapi dia belum bisa memaafkan, ada orang yang mengaku sudah bertakwa tetapi masih sibuk dengan kebencian, ada orang yang mengaku sudah bertakwa tetapi masih banyak dendam kesumat dalam dirinya, belum bisa menerima semua orang apa adanya. Itu pengakuan takwa yang tidak selayaknya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut dulu ya, lanjut dulu. Nah, ini lanjutannya Ali Imran 134. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, ini ekstrapolasi namanya. Jadi pengertian takwa sudah dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Nah, ini ekstrapolasinya. Di sini kemudian dijelaskan ulang pengertian orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fisarri wad-dharai, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya di sini yunfikun dari kata infak. Jadi infak itu tidak sebatas pada memberikan harta kepada orang lain. Jadi infak itu ragamnya sangat luas. Apapun tindakan yang membuat orang lain bahagia itu sebetulnya adalah infak. Jadi infak itu kalau dalam bahasa hakikat adalah membahagiakan orang. Nah, membahagiakan orang itu ternyata dua. Yang pertama fisarri, yang kedua wad-dharai. Jadi yang pertama adalah dalam keadaan sempit, yang kedua adalah dalam keadaan lapang. Nih perhatikan saya, kalau kita bisa memberi orang pada saat kita punya segalanya, kan sebetulnya biasa. Dan godaannya yang saya rasakan, justru kadang-kadang banyak orang yang datang kepada kita minta tolong, justru pada saat kita sedang dalam keadaan sempit. Jadi uang yang cuma segitu-gitunya untuk kebutuhan kita, tiba-tiba ada orang yang butuh uang sebesar yang segitu-gitunya tadi. Dan pola itu sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya ya, pelajaran yang sangat luar biasa untuk orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang sudah bertakwa itu dia bisa membahagiakan orang baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Membahagiakan orang dalam keadaan lapang sudah seharusnya. Dan membahagiakan orang dalam keadaan sempit ini tantangan yang luar biasa. Jadi hati-hati nih. Begitu kalian bilang saya orang yang bertakwa, akan ada dua pada diri kita. Satu akan diuji saat kita lapang, yang kedua akan diuji saat kita sempit. Dan
Ujian saat kita lapang mungkin kita sukses semua. Tapi ujian saat kita sempit, disinilah mungkin banyak yang gagal. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya kalau itu uang dipinjamkan pada orang lain, sebetulnya kebutuhan kita akan dicukupkan juga oleh semesta. Tapi karena di sini ada keraguan, kemudian kita menahan uang itu, mengabaikan orang lain yang saat itu mungkin sedang butuh pertolongan dari kita. Jadi orang yang bertakwa itu memang akan diuji dua-duanya, saat sedang lapang juga saat sedang sempit. Lalu berikutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Selanjutnya, wal kadiminal ghaidho, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini ada kaitan dengan kajian kita. 1 menit kita marah, kita kehilangan 60 detik kebahagiaan. Itu kita akan buktikan. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama, dia senantiasa berbuat kebaikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah bisa mengendalikan amarahnya. Wal kadiminal ghaidho. Dan yang ketiga, wal afina aninnas. Ya, orang-orang yang mudah sekali memaafkan orang lain. Nah, ini kuncinya ya. Jadi memaafkan itu sebetulnya egois. Karena memaafkan itu bukan menguntungkan orang. Memaafkan itu menguntungkan diri kita sendiri. Cuman kita selama ini punya pikiran seakan-akan kalau kita memaafkan orang lain, kita memberikan keuntungan pada orang lain. Makanya saya bilang memaafkan itu egois. Karena orang yang mudah memaafkan sebetulnya dia itu punya keuntungan besar. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Tetapi memaafkan itu memang tidak mudah kalau kitanya tidak punya cinta. Orang yang masih defisit cinta tentu saja merengek-rengek untuk dicintai. Dan orang-orang yang sulit memaafkan sebetulnya orang-orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Makanya orang yang sudah punya cinta dalam dirinya, apalagi cintanya itu sudah mapan, dan cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan, cinta yang sebenarnya adalah kekuatan positif pada diri, maka kekuatan positif itu sebetulnya tak terbatas. Ya. Nah, kalau cinta suami, cinta istri itu bukan cinta yang dimaksud oleh Al-Quran sebetulnya. Itu hanya rasa perasaan saja. Karena cinta yang sebenarnya melampaui itu, maka cinta itu adalah kekuatan positif. Nah, ketiadaan kekuatan positif itu yang menyebabkan manusia mudah sekali mengalami penderitaan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apa kebaikan itu? Kebaikan itu satu, membahagiakan orang walaupun kita sempit. Syukur-syukur kita juga selalu membahagiakan orang, dan wajar kalau kita lagi lapang. Yang kedua, senantiasa mengendalikan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Nah, ini luar biasa ya Quran. Luar biasa ya Quran. Karena orang yang sulit memaafkan itu sebetulnya mereka yang belum bisa mengendalikan amarahnya. Maka siapapun yang sudah bisa mengendalikan amarahnya, selanjutnya itu pasti mudah memaafkan. Dan ini nggak terbalik itu. Struktur logikanya nggak terbalik. Jadi wal kadiminal ghaidho dulu, baru wal afina aninnas. Siapapun orang yang sudah pandai mengendalikan amarahnya, maka mudah sekali dia memaafkan.
Nah, itulah kajian kita. Ini pendahuluannya. Jadi berbasis kepada Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, kita akan menusuk lebih dalam lagi untuk membongkar sebetulnya apa sih amarah itu. Baik, kita lihat dulu. Apa sebetulnya marah itu? Dan kapan kita marah? Biasanya kalau kita menyebut kata marah, itu ada kaitannya dengan emosi. Emosi itu bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris. Emotion. Ternyata setelah saya telusuri kata per kata, emotion itu berasal dari kata motion. Motion. Motion itu bahasa Indonesianya adalah gerak. Motion itu artinya nggak mau diam. Motion itu artinya selalu berubah. Jadi sebetulnya emotion itu, emosi, itu adalah keadaan mental yang menyebabkan kita tidak bisa konsisten, selalu mudah berubah. Sebentar sedih, sebentar bahagia. Sebentar mencintai, sebentar membenci. Transisi yang semacam ini yang disebut dengan emotion. Dari kata motion, motion itu bergerak, berubah, gak mau diam. Nah, ini kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan kolbunya itu gampang berbolak-balik. Kan ada orang yang model kayak gitu tuh, ya. Kalau lagi cinta banget, dalam waktu yang singkat kalau benci banget. Sebentar ramah sekali, tapi sebentar serem sekali. Nah makanya itu yang sering disebut dengan bipolar. Orang yang berkepribadian ganda. Sebetulnya kepribadian dia bukan ganda, satu kesatuan, cuma ada emotion. Dirinya itu mudah berubah. Motion itu artinya bergerak. Jadi transisinya begitu cepat. Gitu. Nah, oleh karena itu emosi selalu dikaitkan dengan kemarahan. Apa sih marah itu? Marah itu adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak adil, tidak benar. Dan kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Jadi kalau definisi marah itu seperti ini, sebenarnya marah itu tidak semuanya buruk. Nah, nanti akan saya beritahu bagi yang suka marah, ada caranya. Marah yang baik sedikit. Baik sedikit nanti saya kasih tahu caranya. Karena kemarahan itu dalam bahasa David Hawkins itu adalah energi. Dan energi dalam bahasa fisika itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi itu dapat dirubah bentuk. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan energi. Dan tidak ada juga yang bisa meniadakan energi. Energi itu sudah ada. Cuman energi itu berubah bentuk. Contoh sederhana. Asalnya energi air, energi potensial air. Adanya di mana? Ya, dulu kampung di sana, ya, di Cirata itu kampung di Bendung. Sehingga air sungai Citarum yang begitu luar biasa itu kemudian ditampunglah. Nah, setelah ditampung kemudian dia memiliki tenaga potensial yang disebut dengan tenaga potensial air. Lalu itu digunakan untuk mendorong turbin, bukan? Maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga air, namanya PLTA. Isinya apa? Air yang ditampung itu, tenaga yang besar itu kemudian disalurkan ke pipa, digunakan untuk memutarkan turbin. Jadi asalnya energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian menggerakkan turbin, setelah itu dirubah menjadi energi listrik.
Setelah terjadi energi listrik kemana? Disalurkan ke rumah-rumah. Terserah sampai di rumah mau dibuat jadi apa. Ada yang dijadikan energi cahaya. Ada yang dijadikan energi gerak, memutar blender di dapur. Ada yang dijadikan energi gerak untuk apa? Memompa air, memasuki toren, dari toren dijatuhkan ke bawah. Di rumah kita betapa susahnya kalau tidak ada listrik. Coba sadari, apa yang terjadi di rumah? Yang terjadi di rumah itu adalah perubahan energi. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan rumah. Habis keramas, ya supaya tidak pusing, hair dryer. Itu energi listrik dirubah menjadi energi gerak, sehingga kipas angin bergerak, rambut cepat kering. Kenapa? Karena dengan ditiupkan udara, proses penguapan air menjadi lebih cepat. Nah, cuma itu tidak pernah disadari bahwa sebetulnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Energi itu hanya bisa dirubah bentuk. Itu namanya hukum kekekalan energi. Nah, gaul dikit ngajinya, biar pinter sedikit. Itu kan sebetulnya fakta sehari-hari yang tidak pernah disadari. Kalau marah itu energi, berarti sesungguhnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan. Kalau marah itu energi, berarti energi itu bisa dirubah bentuk. Apa bisa kemarahan diubah menjadi energi cinta? Bisa. Apa bisa kemarahan bisa diubah menjadi lembut? Bisa. Disitulah kita belajar. Disitulah pentingnya kita belajar. Oke, lanjutkan dulu. Jadi kemarahan itu wujudnya apa? Nah, supaya gampang. Wujudnya kemarahan, satu, amarah. Jelas, itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua, kemarahan adalah sakit hati. Jadi sakit hati itu sebetulnya ya wujud lain dari kemarahan. Ini berita baiknya untuk mereka-mereka yang masih gampang sakit hati, itu tanda dalam dirimu masih ada kemarahan. Jadi kemarahan itu wujudnya yang pertama supaya gampang, amarah, itu jelas. Itu sudah tidak usah dibicarakan lagi. Wujud yang kedua adalah sakit hati. Wujud yang ketiga adalah sedih. Sedih pun sebetulnya wujud lain dari kemarahan. Tiba-tiba sedih. Bingung saya kenapa ya kok hari ini saya sedih. Kamu tuh masih punya kemarahan. Masih ada energi kemarahan yang sekarang sedang mewujud menjadi sedih. Makanya saya jelaskan nih, hari ini saya jelaskan secara saintifik supaya mengerti polanya. Merasa terancam, itu juga kemarahan. Dalam wujud lain. Cemas, takut, itu juga wujud dari kemarahan dalam bentuk yang lain. Ketika ada kemarahan, gimana cara mendeteksinya? Gampang. Begitu kemarahan meningkat, maka kadar adrenalin dalam darah kita juga meningkat. Nah, adrenalin itu adalah kadar hormon dalam darah yang membuat kita menjadi cemas, tegang. Itu sebetulnya bagi yang cerdas, mereka bisa baca. Kalau otot kita tegang, cara rangkel, sebetulnya bisa jadi bukan sekedar capek secara fisik, itu ada kemarahan. Dan sudah mewujud menjadi sebuah indikator baru. Karena apa? Hormon adrenalin dalam darah meningkat. Ya, itu. Nah, gejala-gejala fisik yang lain apa? Ketika orang itu sedang marah, nah, makanya saya sering mengatakan, kalau ingin tahu manusia terjelek di dunia, lihat saja kamu ketika sedang
marah. Ya. Jadi nanti kalau lagi marah, kebetulan nih lagi marah. Saya ingin tahu manusia terjelek di dunia. Lagi marah-marah, kemudian lihat cermin. Di situ kau akan ketemu manusia paling buruk rupa di semesta ini. Ketemu nanti itu. Ya, gitu. Nah, ketika orang itu sedang marah, satu ya, biasanya merasa diri berkuasa. Makanya orang yang sedang marah biasanya sulit mendengarkan orang lain. Coba, kalau dua orang yang sedang marah ketemu, coba, gak mungkin ngomonginnya gantian, gak mungkin, pasti berjamaah, pasti, dan pasti tidak mau kalah. Karena apa? Merasa diri berkuasa, karena masing-masing sedang dikuasai oleh kegelapan dalam dirinya. Itu yang pertama. Nanti kita lihat akibatnya kemana. Nih kita sasar semua. Semoga setelah ini kita tidak mau melakukan itu lagi. Yang kedua, orang yang sedang marah itu merasa dirinya kuat. Sehingga orang yang sedang marah itu biasanya tidak mau dikalahkan. Makin dikalahkan, makin marah. Itu sebabnya orang-orang yang hebat, bela diri misalnya, atau yang tinjunya hebat misalnya, sekelas Muhammad Ali, justru ketika orang lain itu marah, malah dibuat supaya marahnya menggebu-gebu. Karena ketika marah menggebu-gebu, dia menjadi kehilangan kontrol. Disitulah kemudian kekalahan itu akan datang. Karena apa? Orang yang bertindak dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Itu sudah hukum alam. Ya tuh? Oke. Dan orang yang sedang dikuasai kemarahan biasanya mengabaikan rasa sakit. Rasanya juga hilang. Jadi kalau ingin tidak terasa kalau lagi sakit, marah saja. Dan setelah itu tambah parah. Karena itu cuma sesaat saja sebetulnya. Karena dia sedang dikuasai oleh egonya. Yang keempat, tidak berdaya. Dari orang yang sedang dikuasai oleh kemarahan, dia tidak berdaya. Maksudnya apa? Dia tidak berdaya untuk mengendalikan dirinya. Yang kelima adalah frustrasi, rendah diri. Oleh karena itu maka orang yang sedang dilanda kemarahan, untuk menghilangkan amarahnya itu dengan cara apa? Menyerang, berteriak, atau melakukan kekerasan fisik. Karena dia sedang diganggu oleh pikiran bawah sadarnya. Dia pikir kalau dia itu mukul-mukul pintu, maka kemarahannya hilang. Kan gitu. Nah, kita selusuri dulu nih supaya semuanya tuntas. Nanti kita kaitkan dengan ayat tadi, kemudian kita coba elaborasi lebih dalam. Apa yang memperparah seseorang yang sedang marah? Ini sudah marah. Ini sudah marah. Lebih parah lagi marahnya. Pertama, ini masalah mood ya. Masalah mood. Oleh sebab itu saya kan sering mengajarkan perbanyak dopamin, perbanyak oksitoksin, perbanyak serotonin, perbanyak endorfin. Karena itu menimbulkan mood yang baik. Yang suami istri sering pelukan, itu moodnya baik. Sering ke tempat-tempat yang lebih dekat ke alam. Lihat pemandangan, lihat gunung, lihat ruang kosong, itu sebetulnya meningkatkan mood itu.
Banyak sekali yang mengabaikan hal seperti itu. Berjemur ya di matahari itu meningkatkan mood. Mandi pakai air hangat itu juga meningkatkan dopamin. Makan enak, ya sehat itu juga meningkatkan mood itu. Jadi banyak sekali dengarkan musik itu juga meningkatkan mood itu. Sudah pemarah ke hutan, nggak mau menyatu dengan alam, nggak mau dengarkan musik, haram. Joget, nggak mau, ya. Diajak cerita-cerita, nggak mau. Diajak humor juga marah. Wah, parah itu. Parah. Makanya banyak yang mengabaikan ya ketika saya ajak, yuk kita ke alam. Yuk kita naik gunung, yuk kita ke curug. Yuk kita meditasi di alam. Banyak yang mengabaikan. Wah, buat apa? Apalagi dikaitkan dengan uang. Katanya menghambur-hambur uang. Ya Allah, uang yang kita keluarkan itu tak seberapa dibandingkan mood ya, rasa yang didapat oleh kita. Dan itu akan menurunkan tensi sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih rileks. Apalagi kalau di alam terbuka itu kita bisa sempat meditasi, kita bisa mengambil energi dari alam, itu kan luar biasa. Makanya coba lihat ya, hampir di semua ya komunitas spiritual menyatu dengan alam itu rutin, karena itu perlu. Bagian yang harus ada itu, karena kita berasal dari alam. Dan itu sebetulnya menurunkan tensi, menurunkan tingkat keseriusan. Saya lihat ibu-ibu di Jelekong itu nyanyi terus ya, dari pagi sampai sore. Bukan hanya dia yang senang, tapi yang dengar juga senang. Joget gitu, kan murah sebetulnya. Paham maksud saya? Tuh. Jadi itu mood ya, sangat penting ya meningkatkan mood supaya mood kita bagus. Karena orang yang moodnya jelek itu gampang sekali ya, gampang sekali mengalami kecelakaan spiritual. 2, mengalami frustasi yang berulang, yang kemudian menimbulkan rasa putus asa. Nah, ini pengumumannya apa? Kalau kita mengalami hal-hal yang berulang dalam hidup, saya kasih tahu ya, semua yang menarik itu semua ke dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu yang diberikan pada semesta, itu yang kita terima dari semesta. Jadi kalau dalam hidup ada yang berulang-ulang terjadi yang sama, sebetulnya kita yang telah menariknya. Yang ketiga, ya, hal-hal yang membuat hidup terasa tidak pasti, penuh risiko dan menakutkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berjalan ke masa depan, sehingga timbul kecemasan yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan overthinking. Yang keempat adalah berulangnya situasi ya yang di masa lalu membuat kita marah. Lihat saya semuanya. Pernah enggak? Dulu ada kejadian di mana kita marah. Pemicunya itu. Kok sekarang pemicu yang sama muncul lagi dan kita marah? Pernah enggak? Gampang kok. Sepanjang kita masih marah, kejadian itu akan datang dan datang lagi. Jadi kuncinya cuma satu kok, terima yang disebut kita tidak nyaman bagi kita itu, terima yang kita tolak itu, begitu kita terima, berikutnya selesai. Dan pola itu tidak pernah kita baca. Tuh, makanya kita sering terjebur ke lubang yang sama. Yang kelima, ada provokasi yang berulang, biasanya oleh orang lain atau oleh sesuatu. Ini pentingnya kita punya sahabat-sahabat yang bijaksana itu di situ. Mohon maaf ya, punya sahabatnya itu tukang ngadu aja,
Punya sahabatnya itu tukang memprovokasi. Lagi tenang-tenang gitu ya, tiba-tiba cerita, dan cerita itu kemudian nyangkut-nyangkut sesuatu yang dulu pernah menimbulkan kemarahan, ya terpancing lagi karena udah provokasi. Dan kitanya pun juga mengizinkan, malah pengen tahu, malah tertarik, ya sudah timbul saja kemarahan. Yang terakhir adalah hilangnya empati terhadap orang lain. Ya, oke. Bagaimana cara tepat untuk melampiaskan amarah? Nah, ini yang saya janjikan tadi. Boleh nggak melampiaskan amarah? Boleh. Gimana caranya? Karena itu energi, jadi energi harus disalurkan. Satu, ekspresikan dengan tenang. Boleh gitu ya, mengekspresikan kemarahan boleh, karena kalau diekspresikan dengan tenang tidak terjadi apa-apa. Contoh sederhana, kalau kita beli tabung gas yang 3 kilo langsung kita bakar sekaligus, caranya apa? Langsung saja ya, dibuka, masukkan api, masuk api semuanya, 3 kilo terbakar di ruang itu. Meledak nggak? Meledak. Tapi kalau tabung yang 3 kilo itu sedikit, kan sama-sama dibakar. Kan telur jadi matang, betul nggak? Ikan jadi enak, nggak gosong. Kalau dikit-dikit apinya, kan sama-sama dibakar sebetulnya. Jadi gas yang 3 kilo itu kalau dibakar cepat sekaligus meledak. Tapi kalau dibakarnya sedikit-sedikit, kan 3 kilo cukup seminggu. Kalau nggak masak-masak maksudnya. Tapi kalau masaknya sedikit-sedikit kan semuanya jadi nggak ada apa-apa. Tidak ada bencana di rumah. Malah semua menjadi positif. Sama-sama dibakar kok. Gas itu sama-sama dibakar, yang satu dibakarnya cepat, yang satu dibakarnya pelan-pelan. Jadi sebetulnya boleh marah? Boleh, tetapi dikit-dikit. Itu yang disebut dengan ekspresikan dengan tenang. Karena apa? Ya, tabung gas yang 3 kilo ketika tenang tidak menimbulkan apa-apa, malah nasi jadi matang. Positif bukan? Gitu. Jadi ini boleh dari saya ya. Hari ini saya izinkan kalian marah, tetapi satu, ekspresikan dengan tenang. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini cuman salah tempat saja, itu? Iya, salah tempat, salah situasi. Kalau situasi yang tepat sebetulnya kemarahan tidak terjadi. Tetapi sebetulnya segala unek-unek itu bisa sampai, bisa. Yang kedua, bersikap hormat dan ungkapkan hal yang kita unek-unek itu secara spesifik. Contoh. Ini saya kasih tahu. Masih ingat tadi tabung gas dibakar dikit-dikit? Oke, nggak apa-apa kan? Itu. Fokus saja. Nah biasanya ini penting untuk diketahui. Pasangan suami istri sedang memperdebatkan sesuatu. Sebetulnya yang diperdebatkan itu asal tidak dilebarkan. Biasanya suka ditarik ke masa lalu. Mulai dilebarkan. Bawa-bawa orang ketiga, dilebarkan. Bawa-bawa orang tua, dilebarkan. Bawa-bawa mertua, dilebarkan. Nah jadi lebar itu karena apa? Dilebarin karena tidak spesifik. Masalahnya sederhana kok, cuman masalah ya sepele, tetapi karena tidak spesifik akibatnya melebar kemana-mana. Nah kalau sudah melebar kemana-mana, saya tidak diizinkan marahnya. Kalau mau marah, satu, ekspresikan dengan tenang. Dua, bersikap hormat.
dan ungkapkan secara spesifik. Boleh, ini boleh marah. Syaratnya baru 2 ini. Yang ketiga, kalau kita tidak suka pada orang, kritik perilakunya. Jangan dipojokkan orangnya. Karena ketika orang yang dipojokkan, biasanya orang ini akan melakukan perlawanan. Tapi kalau perilakunya, saya kira enggak. Saya sebetulnya tidak benci sama Anda. Cuman saya ingin mengingatkan Anda karena perilaku Anda itu menurut masyarakat kurang pas. Kira-kira 3 dulu, bisa nggak marah model kayak gini? Yang keempat, jangan bertanya dengan cara menuduh. Ini yang berbahaya nih. Karena bertanyanya itu sudah menuduh. Suami baru datang terlambat, langsung ngantar siapa dulu? Pertanyaan tapi sudah menuduh. Ini akan menimbulkan masalah. Ada kemarahan, tetapi coba kemarahan itu disalurkan dengan tidak menuduh. Gimana caranya? Jangan bertanya menuduh. Marah karena suami terlambat, tapi begitu datang, alhamdulillah akhirnya datang juga. Kan gitu. Ada sih kemarahan, tetapi dengan bahasa itu kan sebetulnya cair. Daripada kemana heula, jeung saha. Itu pertanyaan sudah menuduh. Apakah tersalurkan energi kemarahan itu? Tersalurkan. Karena kita mengkomunikasikannya dengan baik. Ini penting nih. Selanjutnya, hindari kata-kata tidak pernah atau selalu. Kamu itu kalau pulang ke rumah selalu terlambat, padahal baru 2 kali. Tapi kata selalu itu selalu dikatakan. Ini saya sampai kutip ya kata selalunya karena ini penting. Kita tidak suka orang lain berbohong, bukan? Ya. Kita ingin memperbaiki orang lain yang berbohong, tapi dengan cara apa? Selama kita menikah, saya tidak pernah. Padahal sering banget. Selama saya menikah, perasaan saya tidak pernah usil. Padahal usil tiap hari. Itu kata-kata itu akan menimbulkan kekacauan. Pokoknya tidak pernah dan selalu hindari. Selama kita menikah, saya tidak pernah dinafkahi. Aduh, ari eta dahar unggal poe di mana? Itu menimbulkan kemarahan itulah, kata tidak pernah. Jadi tidak pernah dan selalu hindari. Ini peringatan, boleh marah tetapi jangan menggunakan 2 kata itu. Tidak pernah dan selalu. Ini fakta-faktanya dulu, belum dikasih solusi sama saya. Jangan mendikte seseorang apa yang harus dilakukan atau diucapkan. Kita sering mendikte orang lain supaya dia mengucapkan sesuatu yang kita senang dengan ucapannya. Jangan. Biarkan orang lain juga sama. Ingin berkata yang membebaskan dirinya. Nah itu, biasanya kita nggak mau orang lain berbicara. Jangan bicara begitu. Udah mendikte. Nah, itu kan menimbulkan kemarahan. Jadi boleh marah tapi jangan mendikte. Bisa ya, bisa. Catat ini penting terutama yang suka marah. Fokus untuk mencari solusi. Jangan berfokus pada masalah. Ini penting.
Karena biasanya kalau ada orang yang marah, dia berfokus pada kemarahannya. Contoh, anak kita baru dibelikan sepeda motor baru. Ternyata sepeda motornya itu dipakai ngebut, kemudian jatuh, nabrak tukang bakso. Baksonya berantakan, piringnya berantakan, sampai mau jualan bakso nggak jadi karena baksonya tumpah. Kalau berfokus pada masalah, terus aja, kenapa kamu itu melakukan itu? Kenapa kamu terus aja berfokus pada masalah? Boleh marah, tetap berfokus pada solusi. Gimana cara marahnya? Sudah, nggak apa-apa. Kamu sakit nggak? Sakit, puskesmas. Sepeda motor rusak? Rusak, bengkel. Tukang baksonya tumpah, baksonya? Tanya, berapa semuanya? Hitung-hitung dijajanin baksonya. Marah ini marah ya, tetapi menyelesaikan masalah. Mangkok 10 rusak, tanya ke pasar baru, sabaraha hijina, bayar. Ini marah nih, tapi berfokus pada solusi. Ini pengalaman kita semua. Kalau marah itu selalu mencari-cari kesalahan, lalu tidak ada ujungnya, betul nggak? Akibatnya tambah banyak masalahnya karena tidak berfokus pada solusi. Anak tidak seperti yang kita mau, ya sudah. Mau apa? Budak-budak orang rek dikemanakeun, singkahkeun, tambah masalah, betul nggak? Udah, eta teh budak orang. Kenapa anak kita begitu? Bawa-bawa itu potret dari kita. Sing sadar, we da budak teh baheula mah kosong. Desian kurang kene, geus desian urang teu narima. Makanya kalau kita lihat anak, lihat aja dulu diri kita. Kalau saya begitu, bisa lihat anak, saya lihat saya aja. Gitu. Ya awal-awal belajar itu pasti sulit, betul nggak? Karena kita juga pengen anak seperti yang kita mau, betul? Tapi harus sadar, anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibu bapaknya. Ajukan permintaan yang dapat menjadi solusi permasalahan. Atau dilakukan ketika semua pihak sudah dalam kondisi tenang. Nih saya kasih tahu, kalau mau marah boleh, tetapi cari kondisi di mana semua pihak sudah tenang. Jadi soal waktu aja, kalau mau marah jangan sekarang, tunggu sebentar. Tunggu sampai situasinya tenang. Iya itu kan bagus. Makanya nanti ada caranya, nanti saya kasih caranya. Ada caranya loh, ada caranya. Ini belum. Nanti ada caranya. Sangat praktis, sangat praktis. Ada caranya. Jadi kalau kita mau marah, berhitung dulu. Sampai 10. Syukur-syukur sampai 100. Nanti ada caranya, saya kasih tahu. Ini keren kok, udah dibuktikan. Selipkan sedikit candaan. Kadang-kadang candaan itu bisa membuat suasana jadi berubah, cair. Jangan menyimpan dendam. Jadi kalau mau meluapkan kemarahan karena ingin ada situasi yang berubah, kan kemarahan jadi bagus. Asal tidak ada dendam. Karena kalau orang ingin meluapkan kemarahan karena dendam, tidak akan ada solusi. Karena dia akan terus ya dibakar oleh dendamnya sendiri. Kan di Quran tadi ada kata-kata begini. Kamu disebut orang bertakwa kalau bisa mengendalikan amarah. Tapi kumaha carana kan nggak ada di Quran. Ini maksud saya. Kan sebetulnya di Quran itu bukan jangan marah. Bukan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Jadi boleh. Ngerti maksud saya? Wah bahasanya, lihat gak tadi? Orang bertakwa itu yang mengendalikan amarah. Bukan tidak boleh marah. Mengendalikan.
Kan tadi saya bilang, kalau 3 kilo gas dibakar sekaligus, meledak. Tapi kalau dikendalikan, dibakarnya seetik-seetik, kan asak lauk. Tempe garing, tahu matang, betul nggak? Sambal enak. Sama, kalian juga. Kalau masak, nafsu pengen cepat matang, ya sudah apinya digedekan, nggak enak. Masak ikan, luarnya udah kering, dalamnya masih basah. Tuh, itu nafsu mah. Jadi Quran mengatakan wal kadiminal ghaid. Ciri orang yang bertakwa itu mengendalikan amarah, bukan nggak boleh marah. Makanya saya bolehkan. Yang terakhir adalah perbanyak aktivitas yang memicu relaksasi pikiran. Karena kemarahan itu berasal dari kekakuan pikiran, makanya harus sering relaksasi. Saya kalau sama istri saya, ya, habis mandi, udah pakai baju, pelukan, ya sebentar aja, ya. Itu relaksasi. Saya yakin lah. Banyak uang juga kalau sering pelukan mah pasti bahagia. Udah tahu ya caranya? Ada berapa tadi? Nah, saya hanya membantu. Kan gini, kalau baca Quran kan global. Kan kata Quran, ciri orang yang bertakwa itu satu, ya. Dia itu suka membahagiakan orang lain dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini bukan topik kita hari ini. Yang kedua kata Quran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah, bukan tidak marah, boleh marah, tetapi terkendali. Itu. Karena marah itu kalau dikendalikan bagus untuk pendidikan. Nah, yang ketiga tadi memaafkan kepada orang lain, memaafkan manusia. Nah, itu juga bukan topik kita. Jadi topik kita fokus aja pada bagaimana mengendalikan amarah. Ini aja kuliahnya perlu 4 SKS sebetulnya. Nah, ini dibuat singkat dulu sama saya. Baik, kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat efeknya dulu pada tubuh. Apa sih efeknya marah pada tubuh? 1, marah itu ternyata mengkonsumsi energi lebih banyak. Boros. Ternyata marah itu nyedot energi. Makanya orang yang suka marah-marah gampang leles. Karena marah itu nyedot energi. Yang kedua, tekanan darah naik. Jadi yang tekanan darahnya di atas 120, 140, 160 itu pasti berasal dari gede amak. Hormon adrenalin meningkat dengan drastis. Akibat hormon adrenalin meningkat dengan drastis, maka tubuh jadi kaku. Cara rangkel, sirah, lieur, cengkat tinu diuk ngagubrak deui kararoneng. Itu sebetulnya alarm dari tubuh, udah ngasih tahu. Ya lo teuing ya cenah amak. Yang selanjutnya suhu tubuh juga meningkat ternyata. Nah, suhu tubuh meningkat secara drastis, jadi tidak alami. Ketika suhu tubuh meningkat, apa yang terjadi? Di luar suhu tubuh tidak meningkat, akan terjadi fluks energi yang keluar dari tubuh cepat. Nih lihat saya kalau nggak ngerti, pernah nggak ibu bapak demam? Pernah kan? Oke. Nah, kenapa kalau kita demam pengen diselimut? Ongkoh panas tapi tiris. Nah, ini pasti belum bisa ngejawab kan? Di sini jelaskan fisikanya. Gini lihat saya. Ketika tubuh kita meningkat suhunya, sedangkan lingkungan kita, tempat kita tinggal, suhunya kan tidak naik.
Akibatnya perbedaan suhu antara tubuh dengan lingkungan besar. Ketika perbedaan suhunya besar, maka kalori dari tubuh kita, kalori itu mengalir dengan cepat. Nah, karena dia mengalir dengan cepat, maka pada saat itu tubuh tidak siap, keseimbangan tubuh terganggu. Makanya ongkoh panas tapi tiris. Nah, disebut nage panas tiris. Ini dijadikan soal kalau saya di kampus. Jadi mahasiswa kaget ketika saya kasih pertanyaan, apa penjelasan Anda secara fisika tentang panas tiris? Terlulus. Padahal tiap orang pada panas tiris, karena rasa ingin tahu terhadap peristiwa itu tidak ada. Sebetulnya itu. Saya kadang-kadang ngasih pertanyaan, kalau ujian nggak pernah yang susah-susah. Ya gampang-gampang aja. Pertanyaan saya kalau ujian gini, mengapa kamu kalau naik angkot kudu bayar? Itu pertanyaan. Udah dikasih aja ya, kertas banyak, biarkan aja. Kalau mahasiswa yang cerdas, itu uang oleh supir angkot pertama dibelikan makanan. Makanan materi, dalam materi ada energi. Ketika dia makan nasi pincuk, maka dia menambahkan energi. Dari mana munculnya energi? Karena dibakar dalam tubuh. Oh, jelaskan mekanismenya. Bagaimana proses pembakaran itu sehingga tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa ngoper kopling. Itu harus dijelaskan. Yang kedua, ya, itu uang oleh sopir dibelikan bensin. Bensin dimasukkan ke tangki, oleh tangki disedot ke karburator. Karburator dibuat menjadi gas, masuk ke ruang bakar, dikompresi, kemudian terjadilah ledakan, muncul usaha sehingga ban berputar. Itu pertanyaannya, mengapa naik angkot harus bayar? Itu aja pertanyaannya. Jawabannya kan banyak. Keluarlah hukum-hukum fisika. Di situ masuk hukum termodinamika 1, masuk hukum termodinamika 2. Mengapa ban harus berputar terus? Karena apa? Ada siklus. Di situ ada proses isohorik, proses isotermik, proses isobarik, ada proses isohorik, ya. Ada isotermik, isobarik, ada adiabatik. Itu semua proses-proses ada di situ. Masuk rumus-rumus, jelaskan. Itu bisa dihitung tuh semua. Padahal pertanyaannya, mengapa naik angkot harus bayar? Kalau dia menjawab, mengapa naik angkot harus bayar? Da kudu bayar cek pemerintah oge. Geus tong sakola. Itulah bedanya orang yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar. Yang terpelajar itu punya argumen untuk menjelaskan. Itulah pentingnya kemampuan akademis. Jadi terjelaskan. Ngerti maksud saya? Yang kalian juga mungkin nggak sadar ketika bayar angkot tuh apa ijabnya? Pak supir ijab ya. Komisar bensin, cicilan mobil, kalau tuangnya, kadang ulah tertuang. Kan kalau supir angkot nggak makan, gimana muter-muter setir? Sedangkan untuk muter ke setir itu perlu energi, betul nggak? Itu. Nah, dianggap lelucon pertanyaan ini, padahal ini pertanyaan mendasar. Betul nggak? Ya sama saja. Ketika kalian saya tanya, kalian suka makan? Makan. Saya tanya, buat apa makan? Jarang yang ngasih jawaban, makan itu memasukkan makanan karena saya butuh energi. Energi supaya saya mampu melakukan usaha. Saya bisa menolong orang, saya bisa membahagiakan orang. Jarang yang kayak gitu. Nah, mana pakai dahar supaya sebeh. Jadi akhirnya makan itu supaya sebeh. Ya karena supaya sebeh niatnya, ya sudah. Apa yang terjadi? Loba penyakit. Dan niatnya juga supaya sebeh. Ini penting nih. Yang sederhana begini kadang-kadang tidak terjawab, betul nggak? Iya. Makanya kalau saya kan ngasih doa makan, ya. Ya Allah, manunggalkan rezeki dengan tubuhku sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa memberikan makanan kepadaku, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin.
untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, bumi, matahari, dan seluruh bintang yang bekerja sama menghadirkan makanan ini. Terima kasih, terima kasih. Kan kita ingat jasa mereka. Coba perhatikan Bapak Ibu, satu butir nasi itu nggak akan ada kalau nggak ada matahari. Dan matahari mau bisa cicing didinya kalau nggak ada bintang yang lain. Jadi kita tuh betapa besar utang budi kita untuk satu butir nasi saja. Utang budi kita tuh banyak sekali. Utang budi pada bumi, utang budi kepada air, utang budi pada udara, utang budi pada matahari. Sing ingat atuh. Nah, ada 3 tipe kemarahan. Yang pertama yang disebut dengan pasif agresif, ini bahasa psikologi. Berusaha menahan amarahnya dengan menghindarinya. Ini namanya pasif agresif. Nah, pasif agresif itu setengah pasif, setengah agresif. Dia itu berusaha menghindarkan diri, menghindari kemarahan, tapi dengan cara menahan. Ini bahaya nih. Teu amak. Tapi disebut nate bahasa Sunda nama amak kapegung. Kalau sudah kapegung jadi penyakit. Ini namanya pasif agresif. Pura-pura menerima padahal ngageremet. Tenerima sebetulnya mah. Iya nu disebut amak kapegung tayu ya, sumberna penyakit ya bahaya. Yang kedua, agresif terbuka. Nah, ini jadi meluapkan emosinya secara langsung, kadang-kadang secara fisik maupun secara verbal. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini kadang-kadang teriak-teriak sambil mukul-mukul, bisa mukul orang, bisa mukul benda. Ini namanya agresif terbuka. Nah, yang dibolehkan itu adalah tipe marah yang ketiga, namanya asertif. Nah, asertif yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tipe marah yang paling sehat. Tipe ini akan tetap menyampaikan kemarahannya namun terkontrol. Cocok dengan Quran yang tadi. Kita itu boleh marah tetapi terkendali. Nah, syaratnya tadi ya, ekspresikan dengan tenang. Betul nggak? Dan lain sebagainya. Nanti boleh diulang ya, boleh diulang. Kita teruskan dulu. Nah, saya mau bicara lebih dalam lagi tentang kemarahan. Perhatikan kalimat ini satu kalimat per kalimat. Kalau kita marah, pengen bicarakan? Betul? Pengen bertindakan? Nah, lihat saya semuanya. Sebelum bicara, sebelum bertindak, berhitung sampai 10. Lebih lambat lagi berhitungnya lebih bagus. Jika perlu, kalau ada orang mau marah, hitungin sama kita. Misalkan pasangan kita mau marah, bentar, saya hitungin ya. 1, ke WC dulu. 2, nyiram dulu. 3, sampai 10 aja. Tapi jangan cepet-cepet ngitungnya. Gitu caranya. Bisa ya? Ini penting ini ilmu mahal ini ya. Kalau ada orang marah ya, kalau kita tidak ada orang, hitung sampai 10. Nah, jika sangat marah, marahnya sangat, ngitungnya sampai 100. Salamet, insya Allah salamet. Ini udah dieksperimen kok, hasil riset. Kalau marahnya biasa sampai 10. Kalau sangat marah sampai 100. Jika perlu bantu, hitungin. Nah, ntar ya, sebelum marah kita hitung dulu sampai 100. 1, ngobrol dulu yang lain. 2, sampai 100. Paham ya? Nih catat resep yang pertama. Ini praktekkan nanti nyampe di rumah ya. 2,
Sadar bahwa masalah tidak pernah bisa marah tidak pernah menyelesaikan apapun. Yuk kita sadari, marah itu tidak pernah bisa menyelesaikan apapun. Oleh karena itu maka kemarahan itu seperti badai yang muncul dari dasar kesadaran. Saat kita merasakannya datang, alihkan fokus kita ke nafas. Jadi ketika badai itu datang, alihkan fokus kita ke nafas. Itu sudah saya ajarkan. Itu namanya mindfulness. Tarik nafas yang dalam. Hitungannya 4. Tahan napas hitungannya 7, buang napas hitungannya 9. Kalau bisa buang napas lebih lama daripada tahan napas, terjadi mindfulness. Itu energi itu akan berubah dari energi kemarahan menjadi cinta. Sekejap. Itu yang namanya mindfulness. Jadi di Quran itu tidak ada kan penjelasan. Yang penting kata Quran, kamu harus bisa mengendalikan amarah, baru disebut orang yang bertakwa. Kan begitu. Jadi orang bertakwa sekarang tahu, bukan orang yang tidak pernah marah. Tetapi marahnya tipe asertif, malahnya tipe yang terkontrol. Boleh marah? Boleh. Boleh. Ya, asertif. Jangan pasif agresif. Jangan juga agresif terbuka, tetapi asertif, terkontrol. Kemarahan adalah emosi yang terbuang. Dan jangan suka buang-buang emosi. Jadi kenapa kemarahan itu, tadi saya bilang mengkonsumsi energi yang besar. Karena ketika seseorang marah, dia sedang membuang emosi. Oleh karena itu maka jangan buang-buang emosi, karena emosi itu energi. Jangan boros. Karena setiap kali kita marah, kita meracuni sistem kita sendiri. Nah, ini penting. Ketika kita marah itu yang teracuni bukan hanya tubuh tadi, tetapi sistem semuanya. Sistem kelistrikan, sistem kimiawi. Betul nggak? Belum lagi tatanan sosial juga akan berubah, akan terganggu dengan kemarahan. Jadi kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Kemarahan hanya memperburuk keadaan. Oleh karena itu ada pepatah yang bagus, jangan membuat keputusan penting saat kita sedang marah. Jadi kalau mau bercerai dengan pasangan, jangan ketika sedang marah. Karena itu keputusan penting. Nah, banyak, mohon maaf ya, yang melakukan perceraian dengan pasangan itu karena didasari oleh marah. Padahal itu keputusan sangat penting sekali. Setelahnya nyesel. Makanya selalu dikatakan semua keputusan yang diambil dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Dan malu itu dalam grafiknya David Hawkins, ya, itu masuknya the reptilian, di bawah 200, nilainya 20, malu itu paling rendah. Dan orang yang nilainya di bawah 200 dalam skala emosi David Hawkins itu masuknya the reptilian. Untuk masuk di atas 200 to the wisdom, apalagi masuk dalam area cinta, pencerahan, wah itu masih jauh. Masih jauh. Saya kasih tahu ya, makanya belajar spiritual itu dilihat dari perubahan. Jadi bukan banyaknya doa, bukan banyaknya guru, ya. Apalagi nggak suka guru ini, pindah guru lain, jelek-jelekin guru lama, pindah lagi guru. Nah, lihat ya, orang yang belajar spiritual kayak gitu, ganti guru aja terus, nyari apa sih? Ya, belanja guru terus. Mau guru kelas apapun, kalau tidak ada kesadaran untuk berubah dari diri kita, tidak ada artinya. Ini saya kasih tahu ya.
Ketika kita mengamalkan yang kita tahu, maka semesta akan mengajarkan yang kita tidak tahu. Gitu aja kok. Belajar tuh jangan pengen banyak ilmu. Buat apa banyak ilmu? Ya, jangan pengen pintar, buat apa? Pengen berubah jadi lebih baik, itu aja. Walaupun ilmunya sederhana tapi berubah, gitu. Itu aja yang paling benar, ya. Gitu. Oleh karena itu maka kemarahan adalah emosi yang tidak perlu. Banyak hal dalam hidup yang dapat memicunya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi. Pilih untuk tidak bereaksi. Jadi sebetulnya kita itu bisa memilih loh untuk tidak bereaksi yang berlebihan terhadap apapun. Karena bereaksi itu adalah pilihan kita. Dan kita itu terlalu sering mengizinkan diri kita bereaksi. Nah, itu yang disebut dengan reaktif. Makanya catat, hidup itu responsif tetapi tidak reaktif. Responsif tetapi tidak reaktif, ya, gitu. Ketika kemarahan itu meningkat, nih kasih tahu, pikirkan oleh kita, konsekuensinya besar. Betul? Yuk kita sadari, ketika kemarahan itu meningkat, konsekuensinya besar. Ada nggak sekarang orang yang sedang menanggung konsekuensi dari kemarahan yang besar? Ada? Ada? Bisa ngasih contohnya? Hah? Jangan bicara orang. Bicara diri kita sendiri. Ketika kemarahan itu meningkat, konsekuensinya besar. Kita marahnya tidak terkendali. Mukul orang. Orang kemudian lapor ke polisi, kita bisa ngaringkuk di penjara. Setelah masuk penjara baru sadar, duh, gara-gara saya tadi mukul. Coba kalau saya nggak mukul ya, saya nggak ada di sini. Jadi pikirkan oleh kita, setiap kemarahan itu meningkat, konsekuensinya meningkat. Ini yang akan bisa mengendalikan kita. Jadi ayat yang tadi dikatakan wal kadiminal ghaid, kendalikan amarahmu. Karena apa? Kalau tidak terkendali, konsekuensinya terlalu besar. Kan ada tuh, mohon maaf, saking marahnya sama anak, sampai anak itu nggak diakui sebagai anaknya sendiri. Kan konsekuensinya terlalu besar. Kenapa? Ketika anak diusir dari rumah, bahkan tidak terpantau apa yang dilakukan oleh anak. Sagoreng-goreng nage anak di rumah terpantau oleh kita, dibandingkan kalau anak itu kemudian diusir keluar, tidak terpantau lagi apa yang dia lakukan. Kenapa Kurawa itu kalah sama Pandawa? Gara-gara Pandawa diusir dari kerajaan. Akibatnya Pandawa itu tidak terpantau kekuatannya. Pada saat perang, bingung kelimpungan Kurawa, gak tahu lagi kekuatan apa yang dimiliki oleh Pandawa. Coba tong diusir, ada di situ, terpantau kekuatannya. Mual eleh tak Kurawa. Itulah kemarahan. Begitu tidak terkendali, konsekuensinya besar. Gak usah bicara yang lain, apalagi menyebut nama orang. Jangan menghukumi orang, karena kita tidak tahu. Yang beredar sekarang ya berita-berita itu kita juga tidak tahu. Kita tidak menyaksikan peristiwa itu, kita pun cuma komentar apa yang dikomentari orang. Buat apa? Fakta yang sederhana. Ada nggak orang masuk penjara karena tidak bisa mengendalikan amarah? Ada? Banyak. Karena dia tidak bisa mengendalikan amarah, apa? Istrinya dibunuh. Karena dia tidak bisa mengendalikan amarah, orang tuanya dibunuh. Dia tidak bisa mengendalikan amarah, bahkan anaknya dibunuh. Besar konsekuensinya. Yuk kita sadari, ketika kemarahan meningkat, konsekuensinya besar. Oleh karena itu saat kemarahan meningkat, langsung sadar, konsekuensinya gede ya. Bahaya, bahaya, bahaya. Turun lagi, turun lagi, turun lagi.
Karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Karena kalau orang sedang marah, gila. Betul nggak? Makanya kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Tidak ada orang yang tidak mengakhiri kemarahan dengan penyesalan. Nih saya kasih tahu. Banyak orang yang keluarganya berantakan. Mohon maaf, hidup sendiri-sendiri. Istri kita di mana? Kita di mana? Atau suami di mana? Istri di mana? Anak di mana? Gak tahu rimbanya. Karena kemarahan. Apa yang terjadi? Bubar semuanya. Mohon maaf, giliran anak mau nikah bingung, gak ada rimbanya. Giliran anak mau berkeluarga bingung, gak ada rimbanya. Giliran punya cucu bingung, cucu gak tahu nenek kakeknya. Kasihan kan anak yang lahir ke semesta ini. Para sahabat, grafik kemarahan terhadap konsekuensi begitu. Makin meningkat kemarahan, konsekuensi harus ditanggung makin besar. Yuk pulang, pulang. Jangan diikutin. Jika kita bersabar pada suatu saat dalam kemarahan, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Paham maksudnya? Kalau kita bersabar pada suatu saat ketika kita sedang dilanda kemarahan, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Ada nggak sekarang orang yang tidak sabar saat dia marah, meluapkan amarahnya, dan dia menderita ratusan hari? Ada? Ada apa banyak? Sekarang ini yang terjadi di kehidupan kita itu. Maaf ya, kemarin saya ketemu dengan para sahabat yang baru bergabung di kajian kita. Pengajian rajin, setiap hari bahkan ngaji, seragamnya seminggu 7. Anak-anak semuanya mesantren. Ada yang pulang bibirnya bengkak karena dipukul. Ceritanya di lingkungan pendidikan. Tidak nurut, dipukul. Tidak hafal ayat, dipukul. Lalu saya bilang, kenapa anak kita dimasukkan ke lingkungan yang semacam itu? Bukannya anak kita ini pengen supaya dari gelap menuju cahaya. Kalau di lingkungan yang semacam itu nggak ada cahaya, anak kita yang gelap malah ditambah kegelapan baru. Ya. Bahkan kemarin saya ada tamu datang, sahabat kita. Dia cerita, dia sedang mengatasi suatu masalah. Apa? Jadi anaknya itu setelah keluar dari suatu lingkungan pendidikan tertentu, dalam tanda kutip nih, pesantren. Kenapa? Anaknya itu jarang pulang. Karena teman saya ini polisi, ditelusuri. Apa yang terjadi? Setiap dia pergi ke suatu hotel, ketemuan dengan temannya sesama jenis. Kenapa? Karena pada saat di lingkungan pendidikan itu, karena kamar mandi tidak ada, sedangkan diisolasikan di situ, yang perempuan dengan perempuan, yang laki dengan laki-laki, gara-gara mandi bareng sering, kan timbul tuh keinginannya pada sesama. Salah siapa? Saya bilang orang tuanya aja. Kenapa tidak menyelidiki dulu? Para sahabat, hidup itu normal. Laki dan perempuan itu harusnya bergaul seperti biasa. Kayak di sekolah umum. Kalau laki dan perempuan dipisah, yang perempuan di sono dipisah, yang laki di sini, jangan salah kalau mereka kemudian timbul rasa pada sesama jenis. Salah sistemnya.
Setelah anak kita begitu disalahkan, wah itu LGBT, lesbi, macam-macam. Dihukum anak kita. Orang tua macam apa? Justru anak itu sedang butuh pertolongan. Kenapa? Korban dari sistem. Karena orang tuanya tidak mengerti. Makanya hati-hati memasukkan anak kita lingkungan pendidikan yang benar-benar mendidik, ya. Kalau sudah jadi begitu, apa yang terjadi? Lingkungan pendidikan yang banyak menghukum tidak bagus. Hukuman itu kegelapan. Guru itu dari kata gu dan ru. Gu itu artinya kegelapan, ru artinya cahaya. Jadi guru harusnya orang yang bisa mengantarkan para siswa yang gelap itu menjadi penuh dengan cahaya. Tidak ada sistem pendidikan yang terbaik kecuali cinta. Harusnya anak-anak yang melakukan kesalahan itu ya bukan dihukum, kurang cinta itu. Kalau anak yang penuh cinta tidak akan mungkin melakukan itu. Kita dengar ada berita baru di sebuah lingkungan pondok pesantren tertentu, seorang anak ya disiksa oleh kakak angkatannya. Kemana? Para pembina pesantrennya kemana? Kenapa itu dilegalkan? Kenapa itu diizinkan? Sudah meninggal baru dibohongkan, meninggal sakit. Berita ini tiap hari meliputi kita, tapi kita nggak sadar-sadar. Ada apa sih? Ini masalah kesadaran. Karena kemarahan ada di mana-mana. Mohon maaf. Pada diri seorang pembina yang namanya guru ada kemarahan. Pada diri yang namanya pembina yang namanya ustadz ada kemarahan. Pada diri yang namanya tokoh ada kemarahan. Ketika kemarahan belum terkendali, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu dapat mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaid. Bukan tidak boleh marah. Boleh nggak guru mendidik anak marah di sekolah? Boleh. Caranya seperti yang saya marah secara asertif, marah dengan hormat, jangan memperlakukan siswa di depan siswa lain. Karena ada ya, memarahi siswa di depan siswa yang lain. Anak kita saja di rumah, ketika salah dimarahi dia di depan kakak adiknya, nggak terima. Apalagi ketika dimarahi di depan teman-temannya. Anak kita salah, datang ke rumah, kemudian bawa teman-temannya, dimarahi depan temannya, sudah jatuh dia martabatnya depan teman-temannya. Jangan heran kalau besok-besok nggak mau pulang ke rumah. Inilah kemarahan. Jadi jika kita bersabar pada suatu saat ketika kemarahan datang, percaya sama saya, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Dan orang tidak akan punya waktu untuk kita jika kita selalu marah atau mengeluh. Ya. Kalau kita selalu marah dan mengeluh, orang tidak punya waktu bersama kita. Ada nggak orang yang suka marah dan mengeluh dirindukan? Nggak ada. Makanya orang yang selalu marah dan selalu mengeluh, maaf ya, tidak akan dirindukan orang. Karena orang tidak punya waktu untuk bertemu Anda. Kenapa kita harus menjaga amarah? Karena keputusan yang dibuat dalam kemarahan tidak masuk akal. Ulangi lagi. Kenapa kemarahan harus dikendalikan? Karena keputusan yang diambil dalam keadaan marah itu tidak masuk akal. Coba aja. Dalam keluarga, suami istri, anaknya kecil-kecil, memutuskan diri untuk berpisah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tetapi memang kemarahan itu selalu menimbulkan keputusan yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya anak itu lahir ke dunia itu harus jadi pengikat sebetulnya bagi suatu pasangan. Harusnya jaga
demi anak. Karena anak itu dititipkan semesta kepada kita. Betul nggak? Udah gitu ditinggalkan oleh kita. Coba kita yang menjemput anak itu dari langit ke bumi, dan setelah di bumi ditelantarkan oleh kita. Harusnya kita tanggung jawab setelah kita jemput dari langit ke bumi, antar anak kita dari bumi ke langit. Itu tugas orang tua. Kalian yang telah menjemput dari langit ke bumi, dan kalian harus bisa mengembalikan lagi itu anak supaya balik lagi ke langit. Gimana caranya? Sekali lagi, untuk orang yang selalu marah, selalu mengeluh, selalu protes, maaf ya, kalian tidak akan punya banyak waktu untuk bertemu orang, karena orang malas bertemu Anda. Menghindar menjadi marah berarti kita membiarkan orang lain menghukum diri kita sendiri. Coba perhatikan, ada orang yang marah-marah di jalan, orang lewat, saya yakin semua orang yang lewat akan menghukumi dia sebagai orang yang pemarah setidak-tidaknya, betul nggak? Orang yang tidak baik, tidak bisa mengendalikan diri. Pagi-pagi saya jam 7, sekarang kalau ngajar jam 7 di UPI, saya keluar dari pintu Sariwangi itu jam 6 udah penuh tuh mobil sampai atas tuh, yang mau belok di tanjakan gitu. Luar biasa itu, terasa sekali sekarang tuh, yang punya mobil banyak sekali. Dulu ketika saya pindah ke Sariwangi ya begitu. Sekarang begitu. Jam 6 saya udah paling pagi itu turun dari rumah, itu udah penuh. Jadi saya harus antri sampai, nah, begitu sampai di Jerokaso itu ada tanjakan tuh. Ada 2 mobil yang tabrakan. Maaf ya. Yang satu supirnya ibu, yang satu juga supirnya ibu. Teriak-teriak malah. Wow, saling menyalahkan. Maaf ya, dua-duanya juga pakai baju muslim. Satu sudah mengganggu jalan orang, betul? Yang kedua, dia sedang dihukumi oleh orang lain, dan dia ketika marah-marah itu tidak sadar kalau dia sedang membiarkan dirinya sedang dihukumi oleh orang lain. Setidak-tidaknya kan rendah sekali, betul nggak? Sudah, mobil itu tabrakan, tinggal dibawa ke bengkel. Ini masalah keahlian nyetir aja kalau saya lihat ya, karena dua-duanya belum bisa nyetir, tapi kan nggak mau disalahkan. Ya. Kayaknya kalau satu bapak satu ibu kayaknya masalahnya tidak begitu. Ini dua-duanya ibu. Saya maaf ya, bukan. Ini kejadian nyata kok. Jadi semua terhambat karena itu, nggak mau ngalah. Padahal sederhana, tinggal saling minta maaf karena sama-sama nggak bisa nyetir gitu aja kok. Yuk kita sama-sama ke bengkel kan gitu, tanggung renteng lah berdua, ada salah dua-duanya. Ini masing-masing pengen disebut benar. Ngerti maksud saya? Oke, ya. Jadi saya mau kasih tahu, kemarahan itu emosi yang baik atau tidak baik? Jelas emosi yang tidak baik. Oleh karena itu, buat apa? Mengekspresikan kemarahan adalah bentuk membuang sampah sembarangan di depan umum, betul? Kita tidak pernah membuang sampah di depan umum, alhamdulillah secara fisik. Tetapi mengekspresikan kemarahan itu sebetulnya bentuk buang sampah sembarangan di depan umum. Maaf ya, ada nggak orang kalau lagi demo marah-marah? Ada nggak orang lagi protes marah-marah? Sedang apa sebetulnya dia? Sedang buang sampah sembarangan di depan umum. Apalagi menghujat si A, menghujat si B, betul nggak? Menjelekkan si A, menjelekkan si B. Apalagi karena kemarahan itu kan menular, betul nggak? Kemarahan dia di pengeras suara
didengarkan oleh yang lain, memicu kemarahan orang lain. Pada belum tentu yang dia bicarakan itu benar. Betul nggak? Aduh, dampaknya luar biasa. Makanya wajar kalau sekarang ini ruang kehidupan ini sudah penuh dengan polusi kemarahan. Kenapa? Yuk kita lihat. Orang lagi marah, bernapas nggak? Bernapas kan? Iya. Kalau orang lagi marah, napasnya lebih cepat. Masuk keluar lebih cepat lagi. Berarti napas itu menyaksikan dia. Dan saat dia keluar, dia membawa semua energi kemarahan ke ruang kehidupan ini. Bayangkan, ruang kehidupan ini begitu besar dan padat dengan polusi kemarahan. Makanya ada orang bijak yang mengatakan kemarahan itu adalah kegilaan singkat. Jadi sebenarnya orang yang marah itu gila sebentar. Ini kalau nggak mau disebut orang gila, mulai sekarang jangan marah. Ingat kata-kata saya. Menurut saya kemarahan adalah gila singkat. Pokoknya orang marah itu gila singkat. Nah kalau marahnya terus menerus ya gila beneran itu. Ini yang malah sebentar. Ada berita baik dari saya, gila singkat, tapi sudah gila, tapi singkat. Nah kalau marahnya terus menerus, yaitu gila beneran. Pokoknya nanti kalau mau marah, langsung nih, masuk restoran, kemudian lama, pesan air terdatang-datang, pesalah mau marah, langsung ingat, marah itu gila singkat. Jadi walaupun singkat kan sudah gila. Jadi ingat sama kata-kata saya. Daripada marah ya. Karena walaupun singkat tetap aja gila. Itu sebabnya pesan saya satu. Apalagi kalau mau tidur Bapak Ibu, jangan saja membawa kemarahan. Pokoknya sebelum berbaring tidur, usahakan kemarahan itu sudah selesai. Usahakan. Apalagi mau tidur berdua, marah-marah. Waduh, nggak kebayang ya. Satu kasur marahan coba. Kan pura-pura tidur, ya sampai pagi nggak tidur kan? Dan saya ingin menyampaikan bahwa kemarahan itu hanya terjadi di dalam dadanya orang bodoh. Udah gila, bodoh lagi. Iya, bagaimana nggak bodoh? Ya, karena orang yang marah itu melakukan tindakan yang tidak berguna. Betul nggak? Iya, makanya di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu salah satunya tidak pernah melakukan tindakan yang tidak berguna. Jadi oleh karena itu maka kemarahan itu hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Jadi sudah gila, bodoh lagi. Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya menggenggam aspal panas di tangan kita untuk dilemparkan pada orang lain. Maka kita akan terbakar lebih dahulu. Ayo kita lihat. Pernah lihat aspal yang sedang dibakar? Cair kan? Nah orang yang menggenggam kemarahan sebetulnya seperti dia sedang menggenggam aspal panas itu di tangannya. Dan kemudian aspal panas itu dilemparkan pada orang lain. Kena nggak sama orang lain? Bisa kena. Tapi siapa yang pertama terbakar? Dirinya sendiri. Setelah dia membakar dirinya sendiri, dia membakar orang lain. Itulah orang marah. Makanya orang marah itu, aduh, satu aja membuat rumah kita gak nyaman. Apalagi kalau berjamaah, coba. Yang marah satu aja udah membuat situasi. Karena apa? Karena marah itu menular. Gak nyaman energinya.
Ya, jadi seperti menggenggam aspal yang panas. Oleh karena itu maka kemarahan akan membuat kita lebih kecil, sementara pengampunan akan memaksa untuk kita tumbuh melampaui diri kita yang sebenarnya. Sekarang balik lagi kita ke ayat yang tadi. Jadi menurut Quran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai mengendalikan amarah. Ya, sekarang kita tanya, sebelum saya tutup, apakah saya layak disebut orang yang bertakwa? Jawab dulu. Nah, tuh sok ngaku-ngaku. Karena selama ini kalau kita sudah pakai baju seperti ini, orang bertakwa. Yang bapak-bapak sudah pakai baju takwa, apalagi buatan Pasar Baru, nama bajunya aja baju takwa. Betul? Kalau kita sudah ngaji Quran, ya, berjam-jam kita ngaji sampai kita gak dapat apa-apa karena gak ngerti semua. Dan setelah itu kita masih ngaku orang yang bertakwa, gak ada di Quran. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena di Quran teknisnya tidak ada, makanya hari ini saya kasih. Mau pilih marah yang mana? Mau pilih marah yang tipe ada apa? Pasif agresif, atau mau pilih marah yang tipe agresif terbuka atau asertif? Semua pilihan ada pada diri kita. Jadi oleh karena itu maka marah itu ternyata boleh asal terkendali. Jadi kalau ada orang yang sudah bisa mengendalikan amarahnya, itulah orang yang bertakwa beneran. Jadi sebetulnya Quran itu sudah ngasih indikator-indikator yang jelas. Cuma kita bikin indikator sendiri yang keluar dari Quran. Betul nggak? Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang rajin tahajudnya. Dahaya di Quran. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang rajin sholatnya. Dahaya. Sholat, tahajud dan lain-lain, semua ritual agama itu hanya sarana untuk membangun dia jadi orang yang bertakwa. Tetapi Quran mengatakan ciri orang yang bertakwa itu yang kita baca hari ini saja udah 3. Ayo, 1, membahagiakan orang lain baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Awas, kalau membahagiakan orang lain dalam keadaan lapang saja belum takwa. Belum. Baru disebut takwa kalau sudah bisa membahagiakan orang dalam keadaan sempit. Ini ujiannya luar biasa. Dan saya mengalami dalam hidup saya luar biasa, yang ini yang susah. Karena apa? Punya duit ngan sakitu. Datang orang butuh duit sakitu. Coba. Situ. Jadi yang pertama, yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Mengendalikan. Sekali lagi, boleh marah, tapi syaratnya tadi tenang marahnya. Ya, nanti ulang lagi kalau belum nyatat nanti. Sudah jelas. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Di majelis taklim saja ada gontok-gontokan. Ada kelas ini, kelas itu karena beda tas. Ya. Sampai ada tuh di kampus ya, pengajian komunitas istri-istri guru besar. Aneh kata saya. Aneh.
Jadi kalau yang guru kecil nggak boleh gabung. Suaminya harus guru besar, baru istrinya boleh ngaji. Ngaji aja pakai batasan kayak gitu. Seakan-akan istri guru besar itu lebih mulia dari guru kecil. Aneh. Menurut saya itu kemarahan. Ketakutan itu. Aneh sekali. Harusnya yang gak usah dibatasi. Betul nggak? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu hanya dilihat dari ketakwaannya. Dan orang yang bertakwa itu cirinya tadi. Yang hari ini 3, ulangi lagi. Membahagiakan orang lain dalam keadaan sempit maupun lapang. Yuk, saya akan mengajak para sahabat semuanya. Kita berbagi dalam keadaan sempit, keren. Nilainya lebih keren daripada itu. Itu yang contohkan Nabi. Nabi mau minum susu, tunggu dulu. Gak langsung diregot. Barangkali ada tetangganya yang butuh. Betul. Begitu ditunggu, ada tetangga yang butuh. Kasih susu. Takwa tuh begitu ternyata ya. Jadi bukan ritualnya banyak. Ritual itu hanya jalan menuju ke sana. Nah sekarang pertanyaan, kalau ritual agama yang kita lakukan ini tidak mendorong kita memiliki ciri-ciri yang tadi, berarti ritualnya ada yang harus diperbaiki. Berarti sholatnya harus diperbaiki, betul nggak? Tahajudnya harus diperbaiki, ya toh? Iya. Kaji Qur'annya harus diperbaiki, karena nggak ada kajiannya, ya. Karena tadarus Al-Quran itu tadarus, ya Allah. Tadarus itu artinya mengkaji, bukan membaca. Dan sekarang tadarus jadi membaca. Dan luar biasa. Kalau kita sudah membaca, apalagi pakai speaker, apalagi tetangga bilang, wah bacaannya makhrajnya keren. Besok lebih kencang lagi speakernya. Padahal nu maca teu ngarti, nu ngadenge ge sarua. Sudah dibaca ayat ini sudah berulang-ulang. Sudah dibaca ayat ini berulang-ulang. Sudah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Karena enggak ngerti datar. Padahal sedang cerita orang yang bertakwa. Ya. Ya. Kemudian kata Allah, siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan. Alladzina yunfiquna fi sarri wad-dharra'i wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Bukan baik menurut Anda. Orang baik itu cirinya 3. 1, suka membagikan orang dalam keadaan lapang maupun sempit. 2, mengendalikan amarah. 3, memaafkan orang lain. Kira-kira dari penjelasan ini bisa ngukur diri kita sekarang? Itu, alhamdulillah hari ini saya tahu siapa diri saya. Ternyata takwa saya baru sepersekiannya. Betul nggak? Dari 3 ciri itu baru berbagi kalau lagi lapang. Tage ari ingat. Luar biasa ya. Betul nggak? Nah sekarang mohon maaf. Benghar, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Itu sawah nu abdi, itu iya gunung nu abdi, ya pare nu abdi. Boro-boro berbagi lagi sempit, lapang saja tidak berbagi. Tidak termasuk orang yang bertakwa. Kesinggung sedikit langsung meluap-luap, tidak bertakwa. Nyeri hatehan, dendaman, keun sia. Bukan yang bertakwa. Makanya kalau saya ditanya,
Ieu sawah satu tung deuleu. Ari gaduh ayah guru nu mana? Tuh nu teu kadeuleu. Nggak ada sawah kita, nggak ada ladang kita. Yang ada tuh kita punya sawah, kita punya ladang. Toh semua kita ujung-ujungnya akan dikubur dalam tanah. Yang ada itu bukan tanah ini milik saya. Yang benar itu saya milik tanah. Tanah dimiliki kita sepanjang umur kita. Tapi kita dimiliki tanah abadi. Itu. Dati baralik ayeuna mah. Kita menyebutkan tanah milik saya, pada yang benar tuh saya milik tanah. Sekarang saya sedang diberi izin oleh tanah untuk memanfaatkannya. Gitu saja, gak ada milik. Makanya jangan takut kehilangan, karena kita memang tidak memiliki. Mencoba memiliki menjadi takut kehilangan. Makanya orang yang tidak mencoba memiliki tidak pernah takut kehilangan. Bagaimana kita merasa kehilangan sesuatu yang bukan milik kita? Tidak memiliki. Sederhana kan? Oke. Jadi terasa sekarang ciri-ciri ini? Nah, bukan hanya terasa, saya kasih tahu caranya. Kalau sudah memilih tipe kemarahan nomor 3 yang asertif, sok kita mulai. Boleh marah, tetapi caranya sudah dikasih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.